Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kita terjemahkan dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dan bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat perjuangan, takbir! Saya disebut tadi sebagai pimpinan pesantren. Mungkin saya iyahkan. Alhamdulillah sudah beberapa alumni yang hafal 30 juz. Biasanya saya disebut Al-Hafid, yang nyebutnya tuh bukan kepengen saya gitu. Tapi mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala semua. Di samping itu juga, karena tadi tidak diperkenalkan mendetil, saya mantan Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bekasi. Yang ketua pusatnya Pak Yusuf Kala ya. Dan saya mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bekasi. Tapi kalau MUI, ketua itu wakil sebetulnya. Tidak ada istilah wakil, tapi ketua-ketua, ada ketua umum. Kalau Dewan Masjid Indonesia, saya pucuk pimpinannya. Tapi dua-duanya mantan. Dan saya juga mantan pegawai negeri sipil. Pensiunnya pensiun ninggalin aja gitu, ngeluyur gitu. Dan saya juga mantan politik. Nah, kenapa ini disebutkan? Tadi idealnya memang beliau, lupa saya. Kenapa ini disebutkan? Berkaitan dengan tema kita. Adakah kesenangan didapat dari semua yang diabsen tadi? Inilah mungkin yang ingin saya sampaikan bersama pada kesempatan kali ini. Salam ta'zim saya sampaikan, karena waktunya singkat, saya menyampaikan secara singkat kepada para guru-guru, senior-senior, wabil khusus panitia, ketua peci, nggak tahu persis hiji-hijina lah puntennya, kum ajmain we kata orang Sunda mah. Punten yang tidak ngerti Sunda, karena saya 12 tahun di wilayah Garut, jadi Sundanya lumayan lah, kalau mau main lembut-lembutan begitu. Ternuhun karena waktos anu disanggakeun kasim kuring. Nah, itu Sunda kan. Syukron ala hadhil fursah as-saminah. Saya dulu juga pernah ke Yordan, ke Iran, ke Mesir. Mungkin masih ada sisa-sisa bahasa Arab karena sudah ditinggalkan dalam dialognya, nggak ada teman gitu. Maka kesempatan yang mulia ini saya bersyukur kehadirat Allah, sekalipun saya sering mimpin sidang dengan mungkin kalimat interupsi begitu ya. Tapi lebah iya mak saya ngegeter pisan ini teh apa yang mau disampaikan dia. Saya percaya ibu-ibu ustazah, para asatidah yang sangat mumpuni dengan ilmu ini mah katakan sharing dari saya. Kebetulan kok saya disuruh ke depan. Tadi habis pengajian subuh di perumahan Puri Nirwana Residen tah apa namanya lah di sana tuh, Karang Bahagia ya, PNR disebutnya. Jadi saya langsung ke sini, tadi pakai gamis, ini boleh ngedandanin istri saya biar agak gantengan katanya. Tadi pakai peci putih karena banyak ibu-ibu. Ini teh baru pisan pecinya juga. Tahu ngepas tahu enggak ya. Ya Allah, lagi-lagi itu teh disebut apakah ada kesenangan di situ? Ini tema kita soalnya. Baik, tolabus sa'adah. Dalam bahasa Inggrisnya apa sih itu yang di judul? Pinding yang begitu. Saya sekolahnya cuma sanawiyah sekalipun disebut MS. Iya betul, saya sampai S2, mau S3 terhalang, tapi jujur sekolahnya sampai sanawiyah. Waktu sanawiyah, asal guru bahasa Inggris masuk, saya keluar. Jadi ngertinya sampai sekarang cuma I love you aja itu. Saya tanya sama santri saya yang ikut tadi, kamu kan pada kuliah itu artinya apa? Katanya menuju kesenangan. Iya tah? Ya gitulah ya, meraih kesenangan tah. Nah dalam bahasa Arab mungkin sebagian menggunakan kalimat tolabus sa'adah. Mencari kesenangan, meraih kesenangan. Pertanyaannya apakah kesenangan harus dicari? Tentu jawaban mayoritasnya iya. Tapi ada minoritas. Misalnya cukup saja beribadah kepada Allah, nanti janji Allah Ar-Rahmanir Rahim pasti akan sampai kepada kita sekalian. Ini antara jawaban ya dan tidak. Yang aktualnya ada di hati kita masing-masing. Secara syariat tentu jawabannya adalah harus dicari.
Kemanakah mencari kesenangan itu? Apakah dunia atau akhirat? Tentu kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi jujur, karena mumpung hidup di alam dunia, dalam peribahasanya yang diutamakan kesenangan dunia. Biasanya begitu. Ada peribahasa nanti kesenangan dunia yang akan menggiring kepada akhirat. Apakah betul? Wallahu alam. Mari kita lihat. Secara umum kesenangan itu ada dalam sebutan 3 biasanya nih. Mohon maaf kaum ibu nggak disebut anunya ya. Harta, tahta, wanita. Begitu tah? Ini umum ya. Harta, tahta, wanita. Kalau ada selain itu tinggal dikaitkan saja. Tapi punten ibu-ibu kok laki-laki nggak disebut, itu namanya kias. Ya, ya laki-laki ganteng macam ini kan banyak yang pengen. Masya Allah. Artinya harta, tahta, wanita itu yang disebut ya. Nah itu dari dunia sampai akhirat begitu. Nggak ada janji bidadara di surga tuh. Yang ada bidadari janjinya. Kok heran sampai ke situnya ya. Nah ini adalah kudrat yang diberikan kepada kita semua. Kalau kita dari jabatan yang disebut dengan tahta, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ada kalanya senang dengan jabatan ketika bisa untuk dijadikan ibadah lah, kata singkatnya begitu. Adapun maknanya panjang, mungkin dengan begini, dengan begitu, memanfaatkan jabatan dan lain sebagainya. Yang jelas bisa menggunakan jabatan sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi paling tidak kullukum ra'in itu juga dipertanggungjawabkan di akhirat. Kalau sudah begitu, semakin banyak tanggung jawab kita, maka semakin banyak juga tanggung jawab di akhirat. Ada sebuah cerita itu yang kalau Pak Kiai MZ Allah yarham itu ada semacam dialog di akhirat tentang seorang pemimpin yang sudah mulai diponis ke surga, ternyata ditarik lagi. Ada beberapa gelintir rakyat yang menagih keadilan. Itu beberapa gelintir, bagaimana kalau jumlahnya banyak? Maka sebagai umat muslim ya, cukup dengan kullukum saja. Jadi kan kalau diadukan panjang jabatan maka akan begini, panjang ceritanya. Tapi dengan kullukum ra'in kita akan bergetar, ya Allah. Sehingga orang yang biasanya kita ambil partai ini, wah pilihlah saya, cerdas, muda, merakyat, pret, nggak ada itu. Bagi saya, karena saya mengalami soalnya kan ya. Ngaku semua di aku, padahal cara mencari amanah berupa jabatan bukan seperti itu. Diangkat oleh khalifahnya itu. Siapa yang diangkat? Yang dipercaya. Kadang udah dipercaya tidak mau. Itulah jabatan. Ini mau cari partai, cari miliar, cari perahu, cari nahkoda segala macam. Ternyata akhirnya ya dibui-bui juga kan itu. Ini jabatan. Satu, tentang harta atau tahta. Yang kedua tentang harta. Ya saya ingat lagu Roma Irama itu. Kalaupun kau senang, itu awal dari... Kalaupun kau kaya awal dari begitu kan ya, terus menerus itu. Dukun lah diminta nomor togel nak, minta ke jin nyembah. Kata jin emang gua senang apa dikira gitu ya. Artinya itulah orang yang meraih harta dengan hubbud dunia di luar batas, ternyata bukan kesenangan yang didapat. Lagi-lagi saya cerita, ini mah cerita bukan fiktif atau fiksi gitu. Artinya sebut saja dongeng lah misalnya. Tapi kalau cerita hadis banyak. Dongeng misalnya gitu. Ada seorang yang kaya raya, hartanya tidak habis 7 turunan. Yang kemudian saking udah dibagiin warisannya masih banyak. Baik, siapa yang berani nemenin saya di alam kubur selama 40 hari? Dah katanya malaikat mungkar nakirta paling galaknya 40 hari gitu ya. Barang siapa yang bisa menemani saya, setengahnya harta saya. Enggak ada yang sanggup orang-orang. Ternyata ada seorang yang tukang neangan suluh, nyari kayu bakar. Punyanya cuma kampak, siap menemani. Ya menemani di alam kubur 40 hari. Setiap hari mungkar nakir nanyanya itu ya bukan kepada almarhum, kepada si dia. Itu kampak dari mana? Kampak punya siapa? Dibuat apa? Terus selama 40 hari ditanya tentang kampak. Lulus ceritanya ke alam dunia, trek. Dia bilang, itu harta yang miliaran punya almarhum, katanya buat saya, nggak usah. Udah berikan kemana kayak gitu. Emang kenapa? Tibang punya kampak satu ditanya 40 hari, nggak habis-habisnya. Gitu kan ya.
Harta kampak satu titipan dari Allah cuman untuk pakai kayu bakar gitu kan halal banyak tuh. Itu pertanyaan ngeberubut tiap hari selama 40 hari. Maka dia udah malas untuk menggunakan harta-harta tadi. Udah bikin aja ke orang lain gitu. Itu gambaran dari dongeng. Bisakah diraih kesenangan dari situ? Bisa. Bisa. Tapi yang bisa menggunakan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari kesenangan yang terakhir wanita, nanti ada yang lainnya tinggal dikiaskan. Ya Allah. Ada sebuah buku yang dikarang oleh Habibur Rahman dulu waktu saya bujangan. Saya 97 tuh mulai bolak-balik ke luar negeri, dianggap prestasi. Wah, pokoknya mah didasihan gitu ya. Pakai dasi. Dulu mah enggak seperti sekarang, saya ganteng banget gitu. Saya baca buku itu segede gini, judulnya Habibur Rahman, judulnya itu adalah Sakinah Bersamamu. Betul ya? Ingat ya judulnya? Perasaan teh, sakinah bersamamu, lagi ngegoda cewek gitu kan. Andaikan aku dapatkan dirimu, maka akan khayalan tuh banyak sekali. Tapi ternyata betul-betul problematika rumah tangga siapapun pernah merasakan, betul ya? Nah, dari 3 ini maka kemudian kita bertanya, di mana kesenangan teh? Tadi judul teh gitu kan. Ternyata kesenangan itu berada pada judul yang diberikan ke saya. Mari kita mengaji, gitu kan ya. Mari kita mengaji. Adanya teh di tolabul ilmi. Kalau sudah ada bekal ilmunya, baik jabatan, baik harta, baik amanat rumah tangga, semua akan bisa dilewati. Dengan ngaji, berarti ilmu. Ada mengaji kayak tadi itu bahasa mufrodat ya, ainakum aonakum yang dulu mah ya Baghdadi itu kan, sekarang mah bata gitu yang begitu. Ada juga mengkaji, bukan ngaji. Haji udah tinggi lagi. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Mengkaji diri. Siapakah diri saya? Sudah di manakah diri saya? Sudah sampai mana setar perjuangannya? Finish perjuangannya belum selesai, kita sudah keok. Lari dari medan pertempuran, berbagai macam. Maka itu bagi jiwa muda ada istilah pepatah Arab mengatakan ta'allum fis sighar kanaqshi 'alal hajar. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu ya. Maka ini mungkin buat anak-anak kita dan ternyata awalnya dari kita, terutama ibu-ibu. Madrasah kedua hitungannya itu kan ibu-ibu ya. Ibundanya, madrasah kedua kesebutannya. Jadi artinya ini adalah menuntut ilmu sejak kecil yang kemudian diperluas lagi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari usim di ayun gitu ya, ayunan sampai ke lahat, liang lahat. Ini pertanda bahwa tidak ada batasan menuntut ilmu yang kemudian kita mengkaji. Ayuhal hadirun rahimakumullah, beberapa hal yang saya sampaikan secara singkat ini, yang tadi saya awali dengan pengalaman saya, ternyata mendapatkan kesenangan adalah pada intinya ada dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, itu pembahasannya luas. Ya, pasti luas lah. Pembahasannya pasti luas. Maka itu ketika disebut ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah tamat itu mah. Segala apapun tingkah laku kita dari dunia sampai akhirat, kalau ada ridha Allah, itulah maka kebahagiaan akan kita capai. Mau jenisnya ngopi atau nongkrong, kalau dengan ilmu mah dengan ilmiah, dengan ridha Allah, enak ngopinya juga ya. Mau di angkringan, mau di mana gitu. Baik, terima kasih. Inilah waktu yang bisa saya berikan dari segerintil daripada ilmu yang ada di saya. Da ayatnya lagi segerintil gitu ya, punten. Ada juga segerintil. Ini dapat saya sampaikan dengan kalimat usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya ngomong kayak paling pinter enggak? Usikum wa nafsi, terutama lagi wasiat kepada diri saya gitu. Bagaimana sepak terjang saya yang alhamdulillah berorganisasi, bermasyarakat, jadi ketua ormas politik, nebak nama insya Allah di khilafah ala minhajin nubuwah. Takbir! Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.